kamu lihat dulu videonya, baru berkomentar. Pada tanggal 19 November tahun lalu, 4 roket artileri tak berarah melengkung keluar dari wilayah Suriah ke wilayah udara Israel, di Galilea Utara di dataran tinggi Golan. Serangan ini terdeteksi dan segera dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Apa yang mendorong serangan Iran ini tidak efektif? Perang sampingan antara Israel dan pasukan Iran di Suriah tampaknya membentang ke dalam serangkaian tak terbatas serangan keji yang dibayar dengan cara yang sama. Sejak 2013, Iran telah membangun kehadiran militer di Suriah, tidak hanya untuk memerangi pemberontak yang menentang pemerintah Suriah di bawah Bashar al-Assad, tetapi untuk membangun infrastruktur militer yang dapat menekan Israel, termasuk dengan mentransfer senjata ke proksi seperti Hizbullah. Selama periode waktu yang sama, Israel telah membalas dengan ratusan serangan udara yang menghancurkan pangkalan Iran. Sebagai contoh, pada bulan Agustus, pesawat-pesawat tempur Israel menewaskan 2 orang dalam serangan, yang digambarkan sebagai preempting skema, untuk mengerahkan segerombolan drone untuk menyerang target di Israel. Beberapa komentator telah menghubungkan serangan roket tanggal 19 November sebagai tanggapan terhadap Abu al-Ata yang dibunuh oleh Israel, Komandan Jihad Islam Palestina, dengan serangan udara mengejutkan di Gaza pada tanggal 12 November. Pada hari yang sama, Suriah melaporkan serangan rudal yang menargetkan rumah pemimpin lain yang tinggal di Damaskus bernama Akram al-Ajuri, membunuh putranya dan seorang pengamat. Palestina kemudian merespon dengan meluncurkan ratusan roket ke sasaran Israel, dan Angkatan Pertahanan Israel membalasnya dengan serangan udara lebih banyak dalam gelombang pertempuran yang berlangsung selama 2 hari. Sekitar pukul 1.20 pagi waktu setempat, Suriah meluncurkan rudalnya ketika jet-jet Israel mendekat dari dataran tinggi Golan dan melalui wilayah udara Lebanon, melepaskan lebih dari selusin rudal yang dipandu dengan presisi ke sasaran di Suriah. Saat itu, pertahanan udara Suriah gagal menghentikan serangan udara Israel. Dalam video yang diposting di media sosial ini, Anda dapat melihat kilatan cahaya dari rudal Suriah melonjak ke langit dalam upaya untuk mengusir serangan Israel. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, mengklaim pertahanan udaranya telah menembak jatuh sebagian besar rudal. Israel meluncurkan setengah lusin jet yang mendekati Marion, Lebanon, sekitar 35 mil sebelah barat Damaskus. Gelombang kehancuran yang melanda 20 target di Mezi dan Bandara Internasional Damaskus menunjukkan sebaliknya. Sasaran yang paling menonjol adalah bangunan besar 7 lantai, yang dijuluki Rumah Kaca di Bandara Internasional Damaskus, yang digunakan selama bertahun-tahun sebagai pusat komando dan kontrol untuk pasukan pengawal reformasi Iran di Suriah. Intervensi besar-besaran pasukan Quds dan pejuang Hizbullah di Suriah pada 2013 tidak diragukan menyelamatkan pemerintah Bashar al-Assad, jauh sebelum intervensi Rusia mengamankan posisinya pada tahun 2015. Citra satelit pasca pemogokan, menunjukkan serangan itu menyebabkan 2 lantai teratas dari sayap timur laut gedung runtuh. Menurut firma intelijen, gedung itu menampung unit intelijen pasukan Quds. Bahkan, kehadiran Iran di Rumah Kaca telah menjadi sangat terkenal, sehingga diyakini bahwa IRGC telah benar-benar menarik banyak stafnya ke lokasi yang lebih aman pada awal tahun ini. 2 bangunan yang merupakan bagian dari markas besar Iran kedua di Bandara Al-Matseh hampir hancur total, yang hanya memperlihatkan puing-puing dan kendaraan penyelamat di sekitar situs. Gudang senjata pasukan Quds di pinggiran Kesweh dan Qudsaya juga diserang, menurut sebuah laporan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia. Jet Israel juga menargetkan pertahanan udara Suriah setelah mereka melepaskan tembakan, menghancurkan setengah lusin baterai rudal Suriah. Observatori juga melaporkan 23 tewas dalam serangan itu, termasuk 5 tentara Suriah. Kabarnya pemukiman di pinggiran dekat Damaskus mengalami kerusakan parah yang menewaskan 2 warga sipil dan melukai 2 hingga 4 lainnya. Beberapa anak juga dilaporkan terluka oleh ledakan rudal pertahanan udara. Menteri Pertahanan Israel, Naftali Bennett menggambarkan Iran sebagai gurita. Ia mengancam bahwa Israel akan terus menggempur dimanapun pasukan Iran berada. Dia juga memperingatkan bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk menyerang para pemimpin Iran jika serangan terus berlanjut. Memang, faktor domestik di Iran dan Israel mungkin mendorong keduanya untuk meningkatkan